di dalam kitab Sufatut Tafasir. Ini menggambarkan yakni salah satu orang kafir Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayt. Jadi di dalam sabab nuzul ayat ini yang telah saya pelajari dalam beberapa kitab tafsir, termasuk juga di dalam kitab Al-Jami' Ahkamul Quran, termasuk dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Disimpulkan juga di dalam kitab Sufatut Tafasir, wa yauma ya'adu dzalimu 'ala yadayhi, yani pada hari tatkala orang yang zalim itu dia menggigit kedua tangannya, menggigit-gigit kedua tangannya. Ayat wazkur yauma yang dibu yatahassar adz-dzalim 'ala nafsihi. Yani sebutkanlah yani pada hari tatkala orang yang zalim merasa menyesal dan merugi atas dirinya sendiri. Kenapa? Karena dalam hal ini dia tidak kemudian mengambil jalan membersamai baginda Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di dalam ayat ini yaqulu ya laitani. Dia berkata ya laitani. Aduhai, alangkah baiknya kalau kemudian diriku ittakhadhu ma'a rasuli sabila. Dahulu itu mengambil jalan membersamai baginda Allah sallallahu alaihi wasallam, yang kenyataannya tidak. Dia merasa celaka. Kenapa? Karena dia tidak memilih jalan membersamai baginda Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditunjukkan oleh kalimat ya'addu zalimu ala yadaihi. Ya, karena kalimat ya'addu zalim ala yadaihi di dalam tradisi lisan Arabi, jadi orang Arab itu mereka terbiasa menggambarkan orang yang menyesal. Itu digambarkan dengan cara bagaimana? Digambarkan dengan cara menggigit kedua tangan. Wa abdul yadaini kinayatun anin nadami wal hasara. Wal muradu bizalim Uqbah bin Abi Mu'ayt. Nah, dalam perinciannya tadi, di dalam tradisi lisan Arabi yang namanya menggigit kedua tangan, sebetulnya bukan kedua tangan juga. Karena di dalam ayat yang lain diistilahkan dengan anamil, ini jari jemari. Orang-orang Arab di dalam tradisi lisan Arabi menggigit tangan ini untuk menunjukkan bentuk majaz mursal. Jadi super, jangankan jari jemari, tangannya saja digigit-gigit. Padahal yang dimaksud dengan kedua tangan di sini ya jelasnya adalah jari jemari, tidak mungkin kemudian kedua tangannya, melainkan bagian dari kedua tangan, yakni jari jemari. Yang disebutkan seluruhan, yang kedua tangan, yang dimaksudkan adalah jari jemari itu sendiri. Wa adul yadaini kinayatun anin nadami wal hasra, di mana perbuatan menggigit kedua jari jemari itu menjadi kinayah, kiasan penjulukan lain dari penyesalan dan rasa merugi. Wal muradu bi zalim Uqbah bin Abi Mu'ayt, yang dimaksud dengan orang zalim dalam ayat ini adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Ini sebagaimana disebutkan di dalam sabab nuzul ayat ini. Akan tetapi jelas wahya ta'mu kulla zalimin, tapi jelasnya ini berlaku keumumannya bagi setiap orang yang zalim. Jadi meskipun di sini sabab nuzul ayat ini berbicara tentang Uqbah bin Abi Mu'ayt, ini orang yang digambarkan kemudian wa yauma ya'adu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu ma'a rasuli sabilan, itu adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt ini termasuk tokoh di antara tokoh kafir Quraisy yang di dalam sebab nuzul ayat ini berbicara tentang orang ini. Nah, dalam perinciannya dia berlaku umum sebetulnya atas setiap orang zalim. Ibnu Katsir mengatakan yukhbiru ta'ala an nadami zalimi. Jadi Allah mengabarkan tentang penyesalan kelak orang yang zalim itu, alladzi faraqa tariqa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa salaka sabilan ghaira sabilir rasul, di mana mereka malah menyelisihi jalan baginda Allah sallam dan menempuh suatu jalan ya di luar jalannya baginda Allah sallam, jalan yang menyelisihi jalannya baginda Allah sallam. Fa idza kana yaumul qiyamati nadima haitsu la yanfa'an nadam, di mana pada hari kiamat itu ya orang yang kafir mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari penyesalan, sudah terlambat ya. Jadi sudah terlambat. Dan ini gambaran kalau orang yang kafir itu secara umum mereka akan menyesal. Dan di sini digambarkan Uqbah bin Abi Mu'ayt ya,
jelasnya dia adalah salah satu tokoh kafir Quraisy yang kemudian digambarkan menyesal menyelisih jalannya baginda Allah SAW itu sendiri. Wa adu ala yadaihi hasaratan wa asafan wa kana nuzula fi Uqbah bin Abi Mu'ayth al-Ghari min al-ashqiya fa innaha amatu fi kulli zalimin. Jadi yang dimaksud dengan menggigit kedua tangan adalah merasa rugi. Sama saja apakah turunnya berkaitan dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth atau selainnya. Ini dipandang oleh para ulama termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Al-Qurtubi, fa inna amatun fi kulli zalimin. Jadi penyesalan itu kelak pada prinsipnya adalah penyesalan setiap orang zalim. Wal a'yadzu billah. Yaqulu ya laitani takhaddu ma'a rasuli sabilan ay yaqulu zalimu ya laitani taba'tu rasula fa akhadtu ma'ahu tariqan ila al-huda yanjini min al-azabi. Dalam gambaran ayat yaqulu ya laitani, dia berkata di mana Uqbah bin Abi Mu'ayth dan setiap orang zalim kelak mereka akan mengatakan ya laitani, aduhai diriku, ittakhadtu, kalau aku dahulu mengambil jalan bersama baginda Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang kenyataannya tidak. Orang yang zalim digambarkan sebagai orang yang kemudian melampaui batas. Sudah jelas jalannya A, ini malah melewati jalan yang lain. Itu namanya melampaui batas, zalim. Kalian namanya az-zulmu didul adli, kebalikan dari adil. Yang namanya zalim itu perbuatan melampaui batas. Di mana orang yang zalim digambarkan dalam ayat ini ya tadi. Bisa dikatakan berbuat zalim karena mereka melampaui batas. Jalan yang sesuai mereka tahu mereka tinggalkan. Nah ini yang menyebabkan mereka celaka dan binasa. Ya. Nah ini. Nah, yaqulu zalimu ya laitani taba'tu ar-rasula fa akhadtu ma'ahu tariqan ila al-huda. Jadi orang zalim ini alangkah celaka, alangkah diriku dahulu telah mengikuti baginda Allah sallallahu. Alangkah baiknya itu jika dahulu aku mengikuti baginda Allah sallallahu, kalau aku meniti jalan membersamai baginda Allah sallallahu menuju jalan petunjuk itu sendiri yang bisa menyelamatkan diriku dari azab yang teramat sangat pedih. Ya, tapi tadi penyesalan di akhir yang menjadi masalah adalah penyesalan kalau dia kemudian timbul ketika masih hidup di dunia, masih ada nyawa atau di badan, ini masih bisa diterima pertobatannya. Tapi kalau sudah di mana orang-orang kafir kalau mengatakan ya laitani qultu turaba, digambarkan pula atau ya laitani qultu turaba. Nah di dalam ayat ini menggambarkan Uqbah bin Abi Mu'ayth penyesalan. Nah kalau kita perhatikan apa kemudian menjadi sebab di antara sebab kesesatannya, digambarkan dalam ayat ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Nah ini menarik kalau kita lihat pada ayat yang berikutnya di sini Allah Ta'ala menggambarkan ya wailata, kecelakaan besar lah, wailata besar bagiku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila, kiranya alangkah baiknya jika aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai khalil, sebagai teman akrabku. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, kecelakaan besarlah bagiku. Nah ini menunjukkan tambahan gambaran penyesalan. Laitani lam attakhidh fulanan khalila, kalaulah dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai khalil, sebagai teman akrab. Nah di dalam ayat yang mulia ini kalimat ya wailata itu menunjukkan bentuk tambahan gambaran penyesalan. Dan dia menunjukkan sebab kebinasaan orang-orang ini akibat apa? Penyesalan dari orang-orang zalim itu termasuk Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kenapa? Karena dia menjadikan orang yang salah sebagai teman pergaulan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya halaki wa hasarati ya laitani lam usahib fulanan waj'alu sadiqan li. Jadi kalimat ini menarik karena dia menunjukkan kesalahan fatal. Kenapa kemudian bisa
bisa terjatuh kepada perbuatan zolim dan menyelisih jalannya bagi